warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Good morning adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya, di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak Muzdalifah. Kita kembali hadir di pertemuan tatap muka, walaupun daring, ya harus tetap semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima pelajaran dan materi pada pagi hari ini. Ya, kakak ingatkan untuk jangan lupa untuk presensi di link yang telah kakak bagikan, atau di deskripsi di bawah ini ada juga ya. Baik, melanjutkan yaitu walaupun kita daring belajar secara online, kita itu harus semangat. Gak boleh malas-malasan, tuh gak boleh. Sebelumnya ayo kita bangkitkan jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa rebahan kita supaya kita lebih semangat. Dengan tepuk apa? Tepuk tangan, tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Yes gitu. Oke, terima kasih. Semoga kalian semangat dan terhibur ya sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik, di sini kakak mau menanyakan, siapa yang tahu gambar ini? Si tahu ya kan? Ini gambar gajah. Ya, ini adalah gajah. Siapa yang pernah ke Museum Pati Ayam? Ayo, siapa? Pasti tahu dong dan kenal gajah ini. Gajah Stegedon. Apakah gajah ini masih hidup atau sudah mati? Ya, gajah ini sudah mati atau sudah punah, tidak ada keturunannya di saat ini. Karena apa? Bisa jawabannya nanti akan terjawab di materi pada pagi hari ini. Selain itu kakak mau tanyakan, siapa yang tahu ini gambar apa ini? Burung-burung ya. Apa yang terlihat? Pasti kalian bilang bentuk paruhnya yang berbeda kak gitu. Ya benar, bentuk paruhnya berbeda. Kenapa kok bisa berbeda ya kan? Bentuk paruh itu bisa berbeda karena jenis makanannya. Nah, dua hal antara gajah dan burung finch nanti kita akan bahas di pertemuan pada pagi hari ini. Masuk ke materi ya. Pasti kalian bertanya-tanya, ada apa dengan gajah dengan burung finch pada materi kali ini? Ya, kita ketahui satu pertama yaitu gajah. Gajah Stegedon awalnya itu gimana? Awalnya dia hidup. Terus kalau sekarang sudah punah. Lah, itu termasuk apa yuk? Ya termasuk suatu perubahan yang awalnya ada menjadi tiada. Dan perubahan itu tidak hanya sekali langsung sekejap, instan, tetapi bertahap, ya kan, betul? Nah, yang kedua yaitu paruh burung finch. Kenapa kok paruhnya itu berbeda? Ya, karena perbedaan makanan. Satu daerah ke daerah lain pasti berbeda makanan, sehingga paruh burung itu juga ikut berbeda. Morfologinya juga ikut berubah atau berevolusi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang evolusi. Ya, baik, dari penjelasan tadi tentang gajah Stegedon dan si burung finch, apa yang adik-adik bisa ambil kesimpulan dari
apa itu evolusi, pengertiannya itu bagaimana? Ya, kata kuncinya yaitu adalah perubahan. Lah, evolusi secara sederhana itu bisa diartikan sebagai perubahan pada sifat-sifat atau frekuensi suatu organisme. Dan organisme ini secara populasinya, bukan spesies, tapi populasi, dan bisa berlangsung satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan evolusi ini berlangsung secara bertahap dan lama, tidak secara instan. Pasti kalian mengetahui tentang pendapat Darwin terkait manusia sekarang keturunan dari kera. Baik, untuk memahami teori tadi, pendapat Darwin, kita harus paham tentang pohon filogeni. Apa itu pohon filogeni? Pohon filogeni merupakan pohon yang menunjukkan adanya evolusi kekerabatan antara satu spesies dengan spesies lain. Pohon ini bentuknya seperti diagram. Nah, itu bisa dibaca di mana diagram tersebut yang diagonal itu menunjukkan karakter, sifat-sifatnya. Nah, sedangkan yang menunjuk ke vertikal itu adalah spesies. Jadi di mana si gorila, kalau di sini ya, gorila dengan manusia kekerabatannya sangat dekat. Hanya memiliki satu perbedaan sifat, yaitu apa? Bipedal, di mana manusia berjalan dengan dua kaki, sedangkan si gorila itu berjalannya masih 4 kaki. Jadi kita masuk ke teori-teori evolusi. Kita ketahui bahwa teori evolusi itu banyak sekali, tapi di sini kakak jelaskan 4 saja ya. Yang pertama yaitu teori katatropisme, di mana ia menyebutkan bahwa adanya keanekaragaman baru dan spesies punah itu karena adanya bencana. Teori ini dikemukakan oleh George Cuvier, di mana ia mengamati kondisi batuan kuno yang ia temukan di setiap lapisan. Jadi George Cuvier ini berpendapat bahwa setiap lapisan tanah itu akan ada makhluk hidupnya yang berbeda-beda, dan tentunya tahunnya juga berbeda-beda. Ke teori kedua yaitu teori Lamarck, di mana si Lamarck ini mengemukakan bahwa perubahan itu bisa terwariskan secara genetik. Dan Lamarck juga berpendapat dengan istilah use and disuse, di mana ia mengatakan bahwa tubuh yang digunakan secara terus-menerus itu akan mengalami penguatan, dan yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau pelambatan dalam perkembangan. Teori yang ketiga yaitu teori August Weismann, di mana ia untuk membuktikan teori Lamarck. August Weismann ini mengawinkan sepasang tikus yang berekor panjang, namun ekornya dipotong dahulu, dan akhirnya anakannya menghasilkan ekor yang panjang juga, enggak pendek. Jadi teori August Weismann itu bertolak belakang dengan Lamarck, bahwa teori Lamarck itu kurang sesuai kalau gen itu bisa diturunkan dari induknya. Keempat yaitu teori Darwin, di mana Darwin mengatakan bahwa proses evolusi itu karena adanya seleksi alam, alamnya yang menyeleksi itu. Nanti ada gambar untuk menjelaskan teori Darwin setelah ini. Ya, kembali lagi. Masih semangat ya pastinya kalian adik-adik. Harus tetap semangat. Nah, di sini akan ditampilkan yaitu gambar teori Lamarck.
dan Darwin. Dan ini gambar teori Lamarck. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa teori Lamarck itu ada use and disuse, di mana yang digunakan akan mengalami penguatan, tapi yang tidak digunakan atau jarang digunakan akan mengalami pelambatan dalam perkembangan. Seperti di gambar ini terlihat bahwa teori Lamarck ini menyatakan bahwa jerapah dahulu itu awalnya berleher pendek, terus karena makanannya itu di pohon yang tinggi-tinggi menyebabkan ia akan mengalami perkembangan di lehernya mengalami penguatan. Jadi asalnya pendek terus makan yang agak tinggi, itu akan mengalami pemanjangan di lehernya. Itu yang pengertian dari teori Lamarck. Dan sekarang untuk pengertian Darwin, ia menyatakan bahwa adanya seleksi alam, ya kan tadi. Dan di sini bisa dilihat bahwa awalnya dahulu jerapah itu ada dua jenis, berleher pendek dan berleher panjang. Dan pada suatu memang makanannya itu yang tinggi-tinggi, ya kan? Lah, itu menyebabkan yang berleher pendek itu akan mati, terseleksi oleh alam karena tidak mampu meraih makanannya. Seperti itu. Jadi sangat berbeda. Kalau Lamarck itu awalnya berleher pendek jadi panjang, tapi kalau yang Darwin itu awalnya memang ada dua jenis, berleher panjang dan pendek, namun terseleksi yang pendek gitu ya. Yang mampu survive itu adalah yang berleher panjang. Perbedaannya itu. Baik, kita masuk ke prinsip-prinsip evolusi. Yang pertama yaitu evolusi terjadi pada waktu yang sangat berbeda-beda setiap spesies ya, nggak bisa disamaratakan. Evolusi terjadi bukan dari yang tidak melulu dari yang sederhana ke yang kompleks, karena ada penemuan fosil yang mana amfibi itu memiliki telinga tengah dan itu termasuk yang kompleks ya, yang sudah rumit, sedangkan reptil itu tidak memiliki, masih sederhana. Dan yang ketiga yaitu bentuk dari hewan yang berevolusi itu bukan bentuk yang sempurna, tapi bentuk yang sudah terspesialisasi, sudah terseleksi oleh alam yang bisa bertahan hidup. Dan yang keempat yaitu evolusi. Pada satu waktu evolusi terjadi lebih cepat, bentuk baru itu akan muncul dan bentuk lama akan punah. Dan yang terakhir yaitu evolusi itu terjadi secara populasi, bukan secara individu ya. Tadi sudah dijelaskan kakak di depan ya. Ya baik, mekanisme evolusi itu ada dua yang utama ya. Yang pertama yaitu seleksi alam yang sudah kakak jelaskan di awal, di mana seleksi alam itu si organisme mampu menyesuaikan dengan lingkungan sehingga ia akan mendominasi lingkungan. Dan jika seleksi alam terjadi secara acak pada suatu populasi, itu nanti alel-alel yang menguntungkan itu akan bisa survive dengan baik ya kan. Nah, jika sudah bisa bertahan dengan baik, maka ia akan mendominasi juga, dan alel-alel yang tidak menguntungkan itu juga akan berkurang. Itu kalau ke ciri genetik ya. Yang kedua yaitu apa? Hanyutan genetik. Ya, hanyutan genetik merupakan perubahan pada frekuensi gen dalam populasi kecil. Ya, populasinya kecil, itu akibat dari kejadian acak dan biasanya disebabkan oleh ya adanya bencana besar. Seperti apa ayo? Seperti gunung meletus, terus tsunami. Selain ada bencana besar, juga ada pembentukan koloni baru dari sejumlah individu kecil.
kita sudah di akhir video ya. Dan terima kasih sudah menyimaknya sampai akhir. Dan untuk selanjutnya adik-adik untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang di lembar kerja siswa yang pertama ya. Dan ini dikerjakan cara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah kakak bagi. Dan nanti bisa membentuk grup sesuai kelompoknya ya. Dan langsung nanti bisa jawabannya dipresentasikan di grup chat grup ya. Dan untuk tugas yang kedua juga kelompok dan dikumpulkan di minggu depan di Google Form yang telah kakak sediakan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.